Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar SMA Strip Madrasah Aliyah kelas 10. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dinamika partikel. Nah, dalam dinamika partikel ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Nah, jadi hukum Newton kita akan bahas. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Nah, menurut Newton, pada hukum yang pertama, seandainya resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka bendanya dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan berarti dengan kecepatan yang konstan. Nah, jadi hukum 1 Newton ini juga sering disebut dengan hukum kelembaman. Hukum kelembaman ataupun hukum inersia. Apa maksudnya hukum kelembaman ataupun hukum inersia? Jadi hukum kelembaman ataupun inersia itu adalah kecenderungan benda mempertahankan keadaannya. Nah, jadi kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya itulah yang disebut dengan hukum kelembaman ataupun hukum inersia. Oke. Nah, kemudian untuk hukum kedua Newton, kalau tadi pada hukum pertama bendanya tidak dipengaruhi oleh gaya apa-apa, maka pada hukum 2 Newton benda dikenakan gaya. Nah, jadi menurut hukum 2 Newton, jika benda dikenakan gaya, maka benda akan mengalami percepatan yang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, jadi ingat satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada cerita masalah percepatan, artinya pada hukum kedua Newton berlaku rumus-rumus GLBB. Nah, saya review kembali. Ada 3 rumus GLBB. VT sama dengan V0 tambah kurang A kali T. ST V0 kali T tambah kurang setengah AT kuadrat. Yang ketiga VT kuadrat V0 kuadrat tambah kurang 2A kali S. Nah, jadi ini 3 rumus GLBB. Nah, kapan kita pakai yang positif? Jika benda mengalami percepatan. Apa tandanya? Kecepatannya semakin besar atau semakin naik.
Kapan dipakai tanda negatif? Jika benda mengalami perlambatan. Apa tandanya? Kecepatannya semakin kecil ataupun menurun. Nah, itu untuk hukum Newton yang kedua. Nah, untuk hukum Newton yang ketiga, seandainya kita berikan aksi pada sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi sebesar gaya yang kita berikan tadi, cuman arahnya berlawanan. Aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan ini permukaan meja, kita tekan dengan gaya F, nah maka gaya yang arahnya ke atas ataupun melawan gaya tekan kita tadi besarnya sama, cuman arahnya berlawanan. Nah, jadi inilah untuk hukum 1, 2, dan 3 Newton. Terima kasih.